Ewa. Rapi memakai peci. Ewa. Yakin dan percaya di Bapak Ayah ada di sini mengajar sepenuhnya. Baik, lanjut kita. Nah, dalam kesempatan ini kami berdua sama Bu Ismayati akan menyampaikan budaya positif dan nanti adalah apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan Anda. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Kemudian selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini pertanyaan pemantik. Hukuman, pemberian hukuman dan memberikan penghargaan. Apakah ketiga-tiganya ini dapat meningkatkan disiplin, dapat meningkatkan motivasi? Selanjutnya, nah ini dalam kesempatan ini silakan Muis menyampaikan topik-topik yang akan kita lalui. Baik, terima kasih Pak Darwis. Adapun topik yang akan kita lewati pada siang hari ini ada 6 topik. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi posisi kontrol. 6, restitusi segitiga restitusi. Nah, apabila kita nanti membahas tema ini, maka terjawablah pada teman tadi. Ya. Selanjutnya ada ekspor konsep pembelajaran tujuan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, ini perubahan paradigma. Kegiatan kepalang tangan. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita melakukan kegiatan ini, kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B. A itu Anda dan B teman Anda. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang sedang duduk berpasang-pasangannya, ada berdua-dua nih, satu sebagai A dan satu sebagai B. Kita coba. A mengepalkan tangan. Ya, kalau Bapak Ibu ada kertas, silahkan keluarkan kertasnya. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Tugas teman B, teman Anda, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Yuk kita coba yuk. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Silakan Bapak Ibu dengan temannya. Yang sebelah kanan dulu kali ya. Yang sebelah kanan malah sebelah kiri. Sebelah kiri. Ibu yang sebelah kiri saya, sebelah kiri masuk ya. Oke, sebelah kiri genggam, sebelah kanan merayu. Boleh merayu, boleh. Genggam sama kanan. Posisi sebelah kanan, posisi bagian sebelah kiri merayu. Ya, silakan. Dengan balik saya, Sebelah kanan bisa buka. bisa merayu, bisa
bisa menghardik, merayu, menjawab apa saja, pokoknya bagaimana juga menentukan dan bisa serahkan ke Terserah ya, yang punya kerja, yang punya barang terserah. Bapak Ibu, yang ditulis itu sesuatu yang sangat berharga. Boleh kayak gitu, boleh. Sesuatu yang apa yang paling berharga. Oke ya Bu? Nah, sesuatu yang berharga itu memegang erat-erat dan disatukan atau berusaha untuk merasakan agama itu terbuka dan jangan ketakutan ya Pak. Oke? Baik. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi guru mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berhak untuk memaksa. Lanjut Pak. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Dan siapa sesungguhnya yang memberi kontrol? Kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu, kemudian di bawahnya kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, jadi dari stimulus respon kita berubah menjadi teori kontrol. Yang karena kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan
memiliki tujuan. Kemudian, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikut model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki sesuatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1980. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut kuis. Kita masuk pada topik kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Pertama, teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk pada motivasi eksternal. Jadi, apabila kita contohkan ke anak, misalnya anak tidak terlambat ke sekolah, itu karena dia merasa tidak nyaman, tidak suka dengan hubungan yang diberikan, sehingga dia tidak terlambat datang ke sekolah. Itu merupakan motivasi eksternal dari luar, karena takut dengan hukuman, dengan hukum yang galak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga eksternal, motivasi eksternal dari luar juga. Karena kita ingin mendapat imbalan. Nanti kalau saya datangnya tepat waktu, saya nanti dapat hadiah, atau nanti saya dapat ujian. Itu juga motivasi dari luar. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh nih, tadi kan anak terlambat. Dia berpikir sendiri, kalau saya terlambat, nanti saya ketinggalan
motivasi, tapi itu muncul dari dalam diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan motivasi. Nah, itulah tujuan dari disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hajar Dewantara memiliki konsepsi keteladanan sikap merdeka Dekatan kelima 2013. Lanjut Pak. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut please, 9 ciri-ciri restitusi. Ya, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi penuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep pembelajaran 3, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, coba Bapak Ibu, ada yang mau menjawab mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang mau jawab? Silakan Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Selama ini kan didengar peraturan saja. Peraturan kelas sekian, peraturan SD sekian. Kenapa malah harus yakin? Kenapa? Mari kita jawab dulu. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan dalamnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Siapa yang jawabnya? Baik Bapak Ibu, masih ada kertas yang tadi. Untuk 3 pertanyaan ini, tolong dijawab di kertas yang tadi dan disimpan, jangan tampakkan teman sebelahnya. Jangan sampai ada yang nyontek. Ini. Nah, yang apa? Jadi dari kertas kita sobekkan sebentar kertasnya. Berarti ya Bu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa harus pakai helm? Ya. Oke, mengapa harus pakai helm? 3 pertanyaan ini di satu kertas saja tidak apa-apa. Mengapa harus pakai helm? Menggunakan masker. Mengapa harus pakai masker? Mengapa datang tepat waktu? Mengapa harus datang tepat waktu? Ya. Desman sudah ada? Atau sudah? Oke, kita coba. Berapa menit Pak? 2 menit ya. Mengapa harus pakai helm? Mengapa harus menggunakan masker? Dan kenapa datang tepat waktu?
Ya, bisa Bisa ya, belum kita lanjutkan. Pertanyaan pertama, izin Bu Dewi dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kita memakai Jangan helm. dijawab. Baca soalnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Baik. Terima kasih Bu Dewi. Izin saya menebak pertanyaan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Rata-rata pasti jawabnya karena ingin selamat. Rata-rata jawabnya rata-rata itu untuk keselamatan. Ada yang beda? Kita dengarkan bersama bedanya di mana. Karena kalau tidak pakai helm tidak boleh mengendarai motor. Karena kalau tidak pakai helm tidak boleh mengendarai motor. Itu yang gini ya. Yang menjawab untuk keselamatan. Kan saya bilang rata-rata, tidak semuanya. Rata-rata untuk keselamatan silakan angkat tangannya. Lebih dari separuh. Oh rata-rata, benar, hanya satu atau dua orang. Bapak Ibu, kenapa? Yuk kita lihat ke atas. Kenapa harus yakin? Karena Bapak Ibu yakin itu untuk keselamatan, bukan karena polisi. Ada polisi pun kalau Bapak Ibu yakin itu untuk keselamatan, Bapak Ibu pakai. Benar Bu? Karena kita yakin kan? Mau siapapun dia, mau dari manapun dia, mau negara manapun, kalau sudah yakin naik motor harus pakai helm, pakai. Itulah yang disebut dengan keyakinan universal. Keyakinan yang semua orang percaya, itulah dia. Mau siapapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia, semuanya kita meyakini itu dan menyetujui untuk hal itu. Yo, sekarang yang kedua, Bu Is, pada Luis, silakan. Baik, kita lanjut ya lagi. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tadi kita rata-rata ya, pasti kita belajar betul keselamatan. Ini yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan bila menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat pemilihan masker? Kenapa beda itu? Boleh menjawab Bapak Ibu? Kenapa? Itu kenapa? Ada yang terhindar dari virus. Sama juga ya, untuk keselamatan juga ya. Ada juga nih karena bukan untuk kesehatan. Jadi ada yang katanya ada untuk keselamatan, ada juga untuk kesehatan. Baik, ketiga, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Takut ketinggalan, ya ketinggalan jadwal. Apalagi itu ada takut ketinggalan materi, ya kan? Kalau kita terlambat, itu artinya nanti kita ketinggalan materi, ya kan? Oke ya. Nah, jadi jawaban-jawaban Bapak Ibu tadi untuk keselamatan, untuk kesehatan, itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Sehingga kalau kita sudah yakin, ya kita pasti melakukan tanpa ada faktor dari luar. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun secara tersurat, tidak memandang dari latar belakang suku, dari suku apa, agama apa, negara apa, bahasanya apa, seperti itu. Budaya positif, lingkaran coklat. Lingkungan positif ada pada lingkaran yang lebih kecil daripada lingkaran yang warna coklat. Makin kecil lagi keyakinan kelas. Kemudian ada peraturan kelas. Terus lanjut. Apa ini Pak? Nah ini ada dua nih, ada di bawah hijau kesepakatan kelas, kita baca dulu. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah
kegiatan aktif dalam pembelajaran tertib. Kemudian kesepakatan kelas lagi di sebelahnya. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari dua kesepakatan ini mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang termasuk keyakinan kelas yang sebelah apa ini ya, kanan ya, kanan kiri atau kanan? Kiri. Oke, ada yang lain? Yang mana termasuk keyakinan kelas? Yang sebelah sini datang tepat waktu. Mengucapkan salam. Dan sini kami guru dan murid saling menyayangi. Yang mana? Yang kanan. Kanan ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Baik. Nah, jadi yang betul keyakinan kelas itu ada yang di sebelah kanan. Dimana kita lihat di situ kalimatnya itu adalah kalimat positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya adalah kalimat positif. Nah, jadi keyakinan kelas itu munculnya dari mana? Dari kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas muncullah keyakinan kelas. Baik, kegiatan pendalaman keyakinan kelas T dan I. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Lanjut. Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas berarti merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Lalu keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Menjadi keyakinan kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Menjadi keyakinan menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan gunakan masker. Menjadi keyakinan kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan, keselamatan dan keamanan. Lanjut kuis. Baik, lanjut. Nih, tindakan guru. Hukuman atau konsekuensi. Termasuk hukuman kah atau termasuk konsekuensi kah? Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita pernah melakukan itu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Kondisikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berarti dia bertanggung jawab ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Kenapa tidak hukuman? Ya karena kan kalau pelajaran PJOK sebelum belajar kan memang harus pemanasan.
terakhir kan itu termasuk hukuman massa. Jadi dia termasuk konsekuensi, tidak termasuk hukuman. Kalau tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, kan tidak ada kaitannya kan? Nah itu termasuk hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, jangka waktu pendek. Mana nih? Konsekuensi itu jangka pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan, stimulus. Paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, bermalukan, rasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Identitas gagal. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, atau restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Sementara restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sementara restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Perilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus guys, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Sementara restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Negatif, netral, dan positif. Hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Lanjut pada topik keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Selain itu, manusia juga butuh penguasaan. Kemudian ada rasa kesenangan, butuh kebebasan. Dan yang penting adalah bertahan untuk hidup. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama untuk bertahan hidup, ada kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Ini contoh kasusnya.
Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu beraksi negatif pada kebijakan-kebijakan dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Baik, jawaban dari Pak Malik. Iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat website baru itu. Kebingungan kalau bertanya-tanya di rapat. Nah, kebutuhan yang sebenarnya dicari oleh Pak Malik itu adalah kesenangan. Kemudian jawaban dari Pak Malik, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Nah, itu kebutuhan yang dibutuhkan Pak Malik itu, dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Jika jawabnya, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah senior di sini tapi kelihatan nggak paham? Malu dong. Nah, ternyata dia kebutuhannya itu penguasaan. Gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi dengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai, ngomongnya begitu saja, gak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Nah, itu dia membutuhkan kebebasan. Lanjut pada jalan 5 posisi kontrol. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Motivasi identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Jadi 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kita lihat report dari 5 posisi kontrol ini mana yang bagus untuk kita terapkan pada anak didik kita. Penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya kalau ada anak yang terlambat langsung dipanggil teriak, kamu lagi, terlambat lagi, selalu kamu. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ceramah. Ya, ibu kecewa sama kamu. Nah, seharusnya kamu tidak terlambat. Jadi kata-kata itu membuat seseorang itu merasa bersalah. Kemudian teman, membuatkan alasan-alasan. Kalau teman itu misalnya guru mendekati, misalnya guru mendekati, kemudian guru mengatakan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ayo kerjakan. Nanti kalau kamu tidak kerjakan, ibu kenapa? Itu. Jadi seolah-olah guru itu memposisikan dirinya dengan anak itu sebagai teman. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi nanti kalau anak tidak mengerjakan tugas, nanti jam istirahat kamu kan tidak mengerjakan tugas. Nah, sekarang jam istirahat silakan kamu silakan memantau. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas.
bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini, masalah ini? Kembali lagi pada keyakinan. Kemudian hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kalau pada orang merasa bersalah, menyangkal. Ya. Kemudian kalau teman, menyembunyikan ketergantungan, menyesuaikan. Kemudian kalau pemantau, menyesuaikan diri. Kalau manajer, menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian kalau orang merasa bersalah, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lanjut pada teman, murid meletakkan guru di pemantau, murid meletakkan guru di dunia berkualitas. Sedangkan manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata untuk penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kemudian teman, saya pikir bapak atau ibu, teman saya, karena dia merasa berteman. Kemudian pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Kemudian manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, kalau penghukum mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Seseorang akan merasa rendah diri. Teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pada posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi 5 posisi kontrol ini yang mana yang bagus untuk kita terapkan ke anak-anak? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman, kalau teman, nanti dampak pada murid itu menjadi yang lemah, tidak mandiri. Itu kalau teman. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, kemudian hasilnya murid kita tidak lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Mana yang bagus? Kalau yang menghukum nanti dampak muridnya mengulangi lagi kesalahannya, karena kan selalu menghukumkan. Kemudian kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi. Tapi kalau manajer, murid itu dia mengevaluasi diri. Bagaimana cara dia memperbaiki dirinya dari kesalahannya. Jadi mana yang bagus? Yang bagus tentunya yang manajer. Tantangan, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, ekonomi. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Lalu nilai manajer memperbaikinya, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, dia berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini kita lihat di bawah ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata itu masuk pada menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah
Nah ini boleh menstabilkan identitas dulu, menanyakan keyakinan dulu, validasi kebutuhan dulu. Lanjut. Ini disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, lanjut teori kontrol pilihan, kemudian motivasi ekstrinsik itu satu untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dengan memiliki keyakinan. Kalau ikhlas keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kemudian manajer dengan posisi kontrol manajer masuk pada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Lanjut, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, materinya sebenarnya padat. Harus kami sampaikan kalau kesannya terlihat kesan maraton ya, Ibu. Ini sebenarnya materi berapa bulan ya harusnya, tapi memang harus kami sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Dewi, ada yang ditanyakan Bu? Belum ada ya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ini saya ulangi sekali lagi penguatan. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Pak Darwis dan Bu Ismayati, Bapak Ibu. Pas di situ Bu Leni, yang kita bahas hari ini adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sebuah nilai atau sebuah segala sesuatu yang kita yakini. Semua, siapapun itu, dari manapun asalnya, siapapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun negaranya, dia yakini bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Dia yakini. Jadi ini akan kita tarik konteks kelas, Bapak Ibu, akan kita tarik konteks kelas. Kalau tadinya kita di awal tahun pelajaran kita akan buat peraturan kelas sekian. Ini tak boleh ini tak boleh ini. Yang buat siapa? Guru. Nah, karena guru yang buat, kalau tadi dibilang kalau peraturan seakan-akan siswa diikat, dipaksa, ya. Nah, dalam posisi ini kami balikan lagi ke 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang terbaik tadi adalah guru harus memposisikan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Ada 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Yang pertama dan kedua itu baik. Yang pertama dan kedua itu akan berdampak negatif. Yang ketiga, keempat sebenarnya masih bagus, tapi masih ada kendalanya. Yang terbaik adalah manajer, ya, penghukum, membuat rasa bersalah, ini membuat identitas gagal pada anak-anak kita. Anak kita efeknya panjang, walaupun hanya dengan satu kata, gitu aja gak bisa. Sering Bu ya, maaf. Pernah gak kita masih ingat kalimat guru kita yang nyakitin sampai hari ini waktu kita masih sekolah? Pernah nggak? Ada Bapak Ibu ya. Dan itu adalah salah satu di posisi kontrol tadi. Gara-gara hanya kadang-kadang hanya karena jelingan matanya sampai hari ini, aku kok. Pertanyaan saya, ada nggak satu guru yang Bapak Ibu paling berkesan sampai hari ini karena kebaikannya? Ada. Ada nggak satu guru yang sampai hari ini Bapak Ibu terkesan juga karena negatifnya?
Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikirkan lagi di konteks kita nggak parah-parah kali negatifnya kan? Tapi kesannya sekian 10 tahun loh Bu. Ya, gara-gara posisi kontrol beliau sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah tadi. Efeknya panjang. Nah ini yang akan kita ganti. Nah segitiga restitusinya apa Bu? Segitiga restitusinya adalah perlakuan kita kepada murid. Murid melakukan pasti dengan satu tujuan tadi ya. Kamu pasti punya tujuan melakukan ini. Nyebur ke belakang. Beberapa waktu yang lalu kami ada murid kami nyebur ke kolam belakang. Sama boleh dia di restitusi. Dicoba. Dan lebih asik. Anak-anak yang di restitusi ini lebih santai Bapak Ibu. Walaupun kami juga sedang belajar. Kadang-kadang kalau pesan juga kau lagi. Ya terpancing lagi, tapi kita kan dalam tahapan belajar, yaitu long life education for teacher. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita niatkan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memperkenankan doa kita bersama. Bapak Ibu, ini materinya yang kita lakukan hari ini tidak lain tidak bukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Kita yakin tanggung jawab kita sebagai guru adalah salah satunya adalah belajar dan selalu belajar, karena kita menuntut kita untuk selalu belajar. Kita yang harus belajar terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memerdekakan siswa kita. Mereka belajar dengan perasaan senang, kita juga mengajar mereka dengan perasaan senang. Terlepas dari manapun latar belakang mereka, kita masuk kelas dalam keadaan senang dan kita akan mengakhiri dalam keadaan senang. Mungkin itu saja dari kami. Kalau di awal tadi kami sudah memimpin dengan berdoa dan dipimpin oleh Pak Daris, kami mohon izin untuk menutup kegiatan ini juga dengan berdoa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa tak pernah, berdoa selalu dimulai. Terima kasih Bapak Ibu, berdoa tak pernah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi. Di akhir nanti mungkin akan kami sisipkan juga ini di grup kita ya Bapak Ibu ya. Yang belum masuk grup nanti mungkin ada kepala sekolah atau ada teman-teman lain di sana. Sampai jumpa lagi 2 pekan dari sekarang atau di bulan Agustus. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.